Selamat malam, Shalom dari Tuhan untuk segenap jemaat, secara khusus di Jemaat Karambe. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa kembali melalui ibadah malam dalam program Sabda dan Doa. Mari kita menyiapkan segala kehidupan kita untuk memuji menyembah Dia. Pujian ini untuk memuji memuliakan nama-Nya. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
Satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Sebelum saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini. Kami kembali berkumpul bersama dengan segenap keluarga kami, dan saat ini ya Tuhan, kami datang memuji menyembah Engkau melalui ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan mendasari persekutuan kami ini dengan kebenaran firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman ini, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan datang menyapa kita pada malam hari ini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Segenap jemaat yang dikasihi, berbahagialah jika firman ini menjadi kekuatan pengharapan kita. Mari kita aminkan firman Tuhan kita dengan pujian kita pada saat ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan.
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Ibu bapa segenapi yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Kehidupan datang dari Tuhan. Kehidupan datang dari Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ibu bapa saudara-saudara, ada ungkapan biasa kita lazim dengar, hidup ini adalah kesempatan. Kalau hidup ini adalah kesempatan, berarti ada saatnya hidup ini tidak ada lagi kesempatan di dalamnya. Dan pada saat ini, ibu bapak saudara-saudara, tema ini atau firman Tuhan ini datang kepada kita ini merupakan satu ungkapan yang hendak Tuhan katakan bahwa hidup ini penting kita sandarkan kepada Tuhan dalam hubungan yang sangat erat. Atau hidup ini harus ada tempat untuk kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Iya. Kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-7. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kita melihat bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan dari rupa dan gambar Allah diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Tapi dalam pembentukan ini kita diambil dari debu tanah. Setelah itu Allah menghembuskan napas yang hidup, jadilah kita makhluk hidup. Ada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini atau mengalami kematian ibu bapak saudara-saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kepada kita, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Dan tidak ada satupun yang bisa menjaminkan kehidupan ini selain daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, jika malam hari ini kita masih bisa memperoleh napas hidup dan bisa hidup, mari kita bersandar kepadanya. Mari kita menyerahkan hidup kita kepadanya.
Jangan memakai hidup ini dengan sia-sia, ibu bapak saudara-saudara. Benar apa yang dikatakan oleh satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita pakai kesempatan selagi napas hidup ini masih ada bersama dengan raga kita. Pada saatnya nanti, kalau napas ini kembali kepada yang empunya, kita akan mengalami kematian. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, hiduplah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Andalkanlah Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan kembali untuk menaikkan syukur kita, kerinduan-kerinduan dan permohonan-permohonan kita. Mari ibu bapak saudara-saudara, kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat di dalam tidur kami telah disapa oleh kebenaran firman, bahwa hidup ini adalah kesempatan, dan selagi kami masih diberikan napas kehidupan, biarlah ini menjadi satu perenungan yang dalam, bahwa ada saatnya juga kesempatan-kesempatan itu tidak lagi kami miliki jika napas ini kembali kepada Tuhan sendiri. Dan malam ini ya Tuhan, kami bersyukur atas tuntunan penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami boleh alami sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaan kami. Kami letih, kami lesu, dan kami tahu ya Tuhan, Tuhan akan memulihkan kami pada saat kami beristirahat pada saat ini. Olehnya itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami semata-mata hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan malam ini ya Tuhan, kami kembali bersyukur bersama dengan Bapak Arnis Sende, Saudara Rante Mani, Saudara Agus Sandipayung, anak kekasih Aurelia Pinisa Ahmad Dika, dan anak Pajar Kameluan Liling, yang Tuhan sudah boleh perjumpakan dan hari ulang tahun pada hari ini. Dan biarlah dengan perjumpaan ini mereka boleh nikmati bahwa Tuhan telah menuntun sepanjang 1 tahun, memberikan kekuatan, kemampuan, dan biarlah dalam menjalani 1 tahun kehidupan ke depan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berhikmat, beri kemampuan sehingga saudara-saudara kami ini ya Tuhan boleh senantiasa bersandar dan aminkan bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Juga pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang menyerahkan keluarga besar Bapak Martin Luther. Kami bersyukur bersama dengan keluarga bahwa Tuhan senantiasa anugerahkan kesehatan, anugerahkan kekuatan, sehingga Papa dan Mama Patra dalam tugas dan pekerjaan setiap hari senantiasa boleh mereka laksanakan. Dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Papa dan Mama Patra Tuhan anugerahkan keharmonisan, anugerahkan kesehatan, dan juga ya Tuhan hikmat untuk menjalani hidup ini. Juga kami berdoa untuk anak-anak, bersyukur Rani boleh keluar dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh, dan sementara dalam pemulihan bahkan juga dalam pekerjaan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Papa dan Mama Gisel dalam pekerjaan dan rumah tangga, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya topang tuntun. Juga Joni ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa berkati dalam pekerjaan. Juga berdoa untuk Cindy dalam merenda masa depan melalui bangku kuliah. Cucu-cucu dalam pendidikan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, bahkan yang sementara dalam pertumbuhan, Tuhan senantiasa topang tuntun. Kami juga berdoa ya Tuhan bahwa saat ini mereka dalam duka cita, di mana orang tua mereka telah mengalami kematian, dan rencana-rencana untuk penguburan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak kekasih kami, Saudara Agustinus Manan. Jika Tuhan kenan besok
akan mengikuti ujian akhir, ujian skripsi di IAKN. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi anak ini ya Tuhan, sehingga boleh mempertahankan tulisan ini ya Tuhan. Dan jika Tuhan kenan, mereka boleh selesai dan boleh memperoleh gelar sarjana teologi. Berikan dia kemampuan, berikan dia hikmat ya Tuhan, bahkan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk orang tua kami, Nenek Kevin, yang kemarin telah masuk kembali ke rumah sakit Siloam untuk kelanjutan daripada pengobatan dan mungkin rencana akan operasi kaki. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, bahkan segala tindakan-tindakan medis kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan menopang menuntun sehingga orang tua kami, Nenek Kevin, boleh mengalami pengobatan dan semua tindakan dokter kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Iman pengharapan mereka kami serahkan, kiranya Tuhan kuatkan sehingga boleh melawan penyakit ini ya Tuhan. Juga ya Tuhan, Nenek Kevin perempuan, segala anak cucu kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Mama Kevin yang juga sementara dalam rumah sakit dan juga tindakan-tindakan medis selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Frederick Pase, Nenek Epan, Bapak Yakin Tandirerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski, Nenek Epa, Mama Hana, Nenek Sintia, Nenek Padang, Nenek Gerdin, orang tua kami Bapak Mendilapong Padati, Nenek Yusri, Mama Yusri, yang sementara dirawat di rumah sakit kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah. Kami bersyukur bahwa Nenek Yusri dan Mama Yusri sudah mulai membaik dan mungkin pada hari-hari berikutnya mereka akan keluar dari rumah sakit dan boleh dinyatakan negatif dari paparan virus ini. Juga anggota jemaat yang sementara dalam isoman, di mana mereka melakukan isolasi baik di rumah maupun di tempat yang lain kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Karambe kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun dalam segala aktivitas, dalam rencana-rencana mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa topang. Juga anak-anak kami ada yang sudah kembali melakukan pembelajaran tatap muka, bahkan juga yang masih melakukan pembelajaran daring online dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati semua. Berkati majelis gereja di Jemaat Karambe, berkati pengurus OIG, bahkan tua-tua jemaat kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya melalui topangan tuntunan Tuhan boleh menjadi alat berkat. Secara khusus ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur bahwa paparan virus corona sudah mulai melandai dan orang-orang yang terpapar sudah berkurang, bahkan kami bersyukur banyak yang disembuhkan. Kiranya Tuhan senantiasa topang, berhikmat bagi kami seluruh elemen masyarakat supaya betul-betul taat pada protokol kesehatan. Kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Shalom untuk kita semua. Tuhan memberkati.